Salam jumpa lagi dalam Renungan Kelana Sabda edisi Sabtu 17 Oktober 2020. Bacaan Injil yang akan kita renungkan pada kesempatan ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 8 sampai dengan ayat 12. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, ia akan disangkal di depan malaikat-malaikat Allah. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu apa yang harus kamu katakan. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, Anak Manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Pernyataan Yesus ini menegaskan kepada kita, siapakah manusia yang layak mendapat keselamatan Allah. Mereka yang mendapat keselamatan Allah, yakni mereka yang mengakui Anak Manusia dalam hidupnya. Rasul Paulus melihat hal itu dalam jemaat di Efesus. Mereka dipuji oleh Rasul Paulus karena mereka hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus dan mengasihi sesamanya. Hidup mereka diwarnai oleh rasa percaya yang mendalam dan kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari Kristus. Kristus adalah kepala mereka, dan mereka adalah tubuh Kristus. Mereka taat, dipimpin oleh Kristus. Ketaatan itulah yang membuat mereka menaburkan kasih dalam hidup persekutuan. Dengan demikian, iman mereka bukanlah iman yang hampa atau mati, melainkan sungguh mereka terapkan dalam hidup persekutuan di antara mereka. Para saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Rasul Yakobus mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi iman adalah jiwa dari perbuatan kita. Iman adalah sumber gerak kita untuk tetap berbuat kasih tanpa jemu, tanpa ingin melihat hasil, tanpa ingin dibalas dengan kebaikan juga. Kita akan tetap berpegang pada ajaran kasih dan mengakui Yesus di hadapan segala makhluk. Walaupun terkadang kita sering mengalami kepahitan yang kita terima, namun Roh Kudus akan senantiasa menyertai kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Tuhan memberimu damai.